Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bumi dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Cicilan aman? Pada alur cerita kali ini, Bagong John akan mereview sebuah film yang sangat to the point, tanpa basa-basi dan penuh dengan adegan-adegan heroik. Film hasil besutan James Franco Riset ini dibintangi oleh Gerard Butler dan Nick Coulter, di mana mereka harus semisi dan setujuan demi menyelamatkan puluhan nyawa. Seperti apa tekanan yang harus mereka hadapi di pulau tersebut? Basahi tenggorokan, nyalakan rokok, santai sejenak, dan inilah film. Dimulai dengan keberangkatan sebuah pesawat komersil yang dikendarai oleh pilot bernama Brody Torres dan satu kopilot bernama Dele. Seperti biasa, sebelum melakukan penerbangan, Brody Torres selalu menelpon anak perempuannya yang bernama Daniela, di mana karena tugas sang ayah mereka berpisah jarak dan hanya berkabar melalui sebuah handphone, di mana sang ayah berada di Singapura dan sang anak berada di California, Amerika Serikat bersama sang ibu. Di sela percakapan antara Kapten Brody Torres dan kopilot, salah satu ketua pramugari yang bernama Bonnie tiba-tiba masuk ke kabin pilot dan mengatakan bahwa ada seorang detektif yang bernama Shellback ingin ikut dalam penerbangan. Akan tetapi dirinya membawa seorang narapidana kasus pembunuhan yang bernama Louis Gasper. Karena tidak memiliki pilihan dan pesawat hanya mengangkut 14 penumpang, akhirnya Kapten Brody Torres mengizinkan hal tersebut. Dengan syarat, detektif Shellback harus mengawasi narapidana yang ia bawa, karena dirinya sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan para penumpang. Singkat cerita, akhirnya pesawat komersial Turbolaser 119 melakukan penerbangan dari Bandara Singapura menuju Tokyo tanpa ada hambatan saat landing. Namun, saat pesawat pada posisi ketinggian 4000 kaki, radar pesawat menangkap sebuah sinyal. Jalur yang mereka lewati akan melalui sebuah gumpalan awan hitam atau badai yang cukup besar. Kemudian, Kapten Brody Torres mencoba menghubungi pihak maskapai untuk terbang memutari badai tersebut. Tapi hal tersebut tidak diizinkan, karena jika itu dilakukan, pesawat akan menggunakan banyak bahan bakar, yang tentunya akan sangat berisiko untuk penerbangan mereka. Setelah Kapten Brody Torres mendengar jawaban tersebut, komunikasi mereka pun berhenti, dan sesaat kemudian pesawat mengalami sebuah guncangan. I have control. Copy that. Check breakers and reset. Lantas Kapten Brody Torres mencoba ke kabin penumpang untuk meminta maaf dan memastikan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi justru guncangan kedua semakin keras yang membuat Kapten Brody Torres harus terlempar hingga membuatnya terluka. Lantas dia pun kembali ke kabin pilot untuk kembali menghubungi pihak maskapai. Namun karena guncangan yang cukup keras, pesawat Turbolaser 119 tersebut akhirnya mengalami mati mesin, sehingga pesawat harus melaju dalam kegelapan, dan lebih parahnya mereka berada di tengah-tengah badai. Maka dari itu, Kapten Brody Torres memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Sementara di dalam kabin penumpang, suasana semakin mencekam. Kemudian Bonnie menjelaskan bahwa saat ini pesawat mengalami mati mesin dan akan melakukan pendaratan darurat. Maka dari itu dia mengingatkan agar tetap dalam posisi duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Namun nasib naas dialami oleh detektif Shellback. Karena kecerobohannya dia harus kehilangan nyawa bersama salah satu pramugari yang mencoba menghentikannya saat dirinya beranjak dari kursi penumpang. Setelah mengalami guncangan dan detik-detik mencekam, akhirnya pesawat berhasil keluar dari tengah-tengah badai tersebut. Namun lagi-lagi Kapten Brody Torres harus berpikir lebih keras, karena hanya dengan waktu 8 menit dari saat itu
pesawat harus segera mendarat. Di tengah-tengah kegelapan dan minimnya pencahayaan, Kapten Blondi Torres melihat sebuah pulau yang nampak sebuah jalur di pulau tersebut. Tanpa pikir panjang dan demi keselamatan, akhirnya Kapten Blondi Torres mendaratkan pesawat Turbolaser 119 di pulau tersebut. That's a fucking road. On it. We still got fuel. Setelah pesawat tersebut benar-benar berhenti, Kapten Blondi Torres meminta untuk para penumpang segera keluar dari dalam pesawat, karena jika mereka bertahan, hal tersebut terlalu berbahaya. Sementara itu, di kantor pusat penerbangan, mereka baru mendapat kabar bahwa pesawat Turbolaser 119 yang dikendarai oleh Kapten Blondi Torres mengalami lost kontak pada ketinggian kurang lebih 4.000 kaki di atas permukaan air laut. Di keesokan pagi, Kapten Blondi Torres mencoba menenangkan para penumpang yang mulai menanyakan nasib mereka. Kemudian Kapten Blondi Torres mengatakan dia akan segera mencari bantuan. Untuk itu, mereka harus bertahan di area tersebut. Kemudian, Kapten Blondi Torres kembali masuk ke kabin pesawat untuk membungkus mayat detektif Shellback dan satu orang pramugari. Di mana di momen ini, Kapten Blondi Torres mengambil pistol yang dibawa oleh detektif Shellback untuk sekedar berjaga-jaga. Tak hanya itu, dia juga menemukan sebuah pisau komando milik Gasper yang kemungkinan besar adalah barang bukti atas kasusnya. Sementara di sisi lain, kopilot Dele berusaha untuk mencari sumber kerusakan pesawat dan berusaha untuk memperbaikinya. Tak hanya itu, dia bersama Kapten Blondi Torres menggambar sebuah titik di mana saat ini mereka berada dengan menggunakan sebuah peta manual. Di mana dengan peta manual tersebut mereka menyimpulkan saat ini mereka berada di sebuah pulau yang bernama Jolo di Filipina. Captain! Maria, can you please get the medic back? Yeah. Kemudian kopilot Dele mengatakan kepada Kapten Blondi Torres bahwa Pulau Jolo adalah sarang pemberontak bersenjata. Mendengar informasi dari kopilot Dele, Kapten Blondi Torres mengganti pakaian, kemudian berpesan kepada seluruh penumpang bahwa dia akan mencari bantuan bersama Gasper. Sementara itu, yang lain tetap berada di sana sampai bantuan datang. Tak hanya berpangku tangan, kopilot Dele juga berusaha untuk memperbaiki kerusakan pesawat tersebut, hingga akhirnya mesin pesawat tersebut berhasil menyala. Holy shit. Di sisi lain, salah satu warga setempat melapor kepada pemimpin pemberontak yang bernama Datuk Jumar. Dia mengatakan bahwa melihat sebuah pesawat komersial yang mendarat tak jauh dari rumahnya. Mendengar berita tersebut, kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk memastikan berita kebenarannya. Are you sure it's Dad's flight? However, we are coordinating with all the search and rescue efforts in the region. Sementara itu, Kapten Blondi Torres dan Gasper sudah masuk ke dalam hutan. Lantas, demi mengurangi ketegangan, Kapten Blondi Torres mulai menanyakan tentang flashback kehidupan Gasper. Fuck. So, rather than rot in prison, I ran. Joined the Legion. Di sini terkuak sebuah fakta bahwa sebenarnya Gasper adalah mantan seorang komando pasukan khusus, di mana dia menjadi pembunuh karena pada saat itu dia berada di situasi yang salah. Mendengar jawaban tersebut, Kapten Blondi Torres turut menyayangkan statusnya sebagai seorang tersangka. Akan tetapi saat Kapten Blondi Torres berbalik, Gasper sudah menghilang dari sana. Lantas dia hanya tersenyum dan kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Hingga dia menemukan sebuah rumah terbengkalai. Dia pun masuk ke dalam rumah itu sembari mengeluarkan sebuah pistol untuk sekedar berjaga-jaga.
di mana di dalam rumah tersebut Kapten Brodie Torres melihat sebuah telepon rumah, namun dalam keadaan rusak. Lantas dengan skill yang ia miliki, dia berhasil menghidupkan telepon tersebut. Dengan tenang, dia mencoba mengingat nomor telepon maskapai penerbangan Trailblazer 119. Namun sayang, telepon darinya dianggap sebuah lelucon oleh pihak maskapai. Dirasa usahanya gagal, dia pun menelpon putrinya Daniela dan berharap agar putrinya segera mencari bantuan, menghubungi pihak terkait. Bahwasanya Kapten Torres dan para penumpang sedang berada di pulau terpencil bernama Jolo di Filipina. Saat Kapten Brodie Torres mencoba menjelaskan lebih detail kepada Daniela tentang posisinya, tiba-tiba dari belakang Kapten Brodie Torres mendapat sebuah hantaman dari anak buah Datuk Jumar yang membuatnya harus terpental. Kemudian pertarungan antara Kapten Brodie Torres dan anak buah Datuk Jumar tak bisa dihindarkan. And we have no radio. I don't know what island we're on. Namun tak ia sangka bahwa suara tembakan tersebut adalah Gasper yang kembali muncul. Kemudian memberinya air mineral dan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Scene kembali berpindah di kantor maskapai. Terlihat para petugas sedang mengamati latar belakang data dari Kapten Brodie Torres dan ditemukan fakta bahwa dia termasuk pilot yang cukup berpengalaman dengan jam penerbangan yang sangat tinggi. Terlebih, dia juga termasuk pilot yang sangat peduli dengan keselamatan para penumpang. Sementara salah satu petugas saat itu memperoleh informasi dari putrinya yang mengatakan bahwa Kapten Brodie Torres saat ini berada di sebuah pulau terpencil bernama Jolo di Filipina. Kemudian para petugas menggunakan satelit mengarahkan tempat yang dimaksud oleh Daniela. Dan benar saja, di tempat tersebut terlihat pesawat Trailblazer 119. Kemudian petinggi pasukan khusus tersebut mengirimkan 4 anak buahnya ke Pulau Jolo, Filipina untuk mengamankan Kapten Brodie Torres dan para penumpangnya. Sementara di dalam rumah, Kapten Brodie Torres menemukan beberapa mayat dan beberapa buah paspor dari berbagai negara. Tak hanya itu, Gasper juga menemukan sebuah kamera dalam keadaan masih aktif. Saat kamera tersebut dinyalakan, ternyata itu adalah video pembunuhan Sandra yang dilakukan oleh anak buah Datuk Jumar. Melihat video tersebut, Kapten Brodie Torres sadar bahwa Dele dan para penumpang dalam keadaan yang sangat bahaya. Akan tetapi, ternyata pasukan Datuk Jumar lebih dulu sampai ke tempat Dele dan para penumpang. Di awal, terlihat mereka sangat bergembira karena mereka mengira bahwa Kapten Brodie Torres berhasil mengirimkan bantuan ke tempat tersebut. Captain Torrance isn't here. Where is he? Namun tiba-tiba suara tembakan Datuk Jumar membuat suasana menjadi mencekam. Ditambah lagi saat dia menembak seorang penumpang yang berusaha kabur dari sana. Terlebih dia memenggal kepala seorang laki-laki yang hendak melawan mereka. Dikarenakan kalah jumlah dan persenjataan, akhirnya Gasper menahan Kapten Brodie Torres untuk tidak gegabah. Sementara itu, kopilot Dele dan para penumpang diangkut menggunakan sebuah mobil oleh para pemberontak ke markas mereka. Setelah mobil mereka pergi, terlihat 2 orang anak buah Datuk Jumar masih berjaga di sana dan mulai menjarah barang-barang bawaan para penumpang.
Melihat hal tersebut, Kapten Brody Torres dan Gasper langsung melakukan serangan. Dilanjutkan dengan interogasi kepada anak buah Datuk Jumar yang masih hidup, di mana dari hasil interogasi ditemukan sebuah fakta. Ternyata markas mereka di sebuah perkampungan tak jauh dari tempat mereka saat ini berada. Kemudian Kapten Brody Torres kembali masuk ke dalam kabin pilot untuk melihat letak posko mereka menggunakan sebuah tab yang ia miliki. Tak hanya itu, dia ternyata juga meninggalkan sebuah informasi yang ditulis di lencana baju pilotnya, dengan tujuan jika bantuan sewaktu-waktu datang akan langsung ke lokasi yang ia tulis. Di sisi lain, Gasper menghabisi anak buah Datuk di dalam hutan. Speak to Garland. Singkat cerita, pergilah Gasper dan Kapten Brody Torres ke markas Datuk dan kawan-kawan. Sesampainya di TKP, Kapten Brody Torres mengucapkan terima kasih kepada Gasper karena dia sudah berusaha susah payah membantu menyelamatkan para penumpang. Dia pun menjawab bahwa itu sudah tugasnya sebagai mantan anggota militer. Ternyata di dalam markas pemberontak terlihat anak buah Datuk Jumar merekam video kepada seluruh penumpang dengan maksud akan meminta tebusan kepada negara untuk penumpang yang mereka sandra. Di momen ini, 4 pasukan khusus kiriman perwira Skardel telah sampai ke titik lokasi mendaratnya pesawat Turboleser 119, di mana mereka menginformasikan dengan visual video bahwa di tempat tersebut tidak ada siapapun, kecuali mayat dari detektif Selbek dan 1 orang pramugari. Lantas dia pun menuju ke dalam kabin pilot, di mana di dalam kabin pilot salah satu anggota tersebut menemukan sebuah informasi yang ditulis oleh Kapten Brody Torres. DP, you're seeing this right. Looks like we may have a hostage situation on. Sementara itu, Kapten Brody Torres dan Gasper masih terus mencari lokasi penyanderaan hingga dia melihat 2 orang anak buah Datuk Jumar yang sedang mengisi bahan bakar. Dengan hati-hati dan cepat, Gasper dan Kapten Brody Torres kemudian menghabisi mereka berdua. Tidak mau beresiko dengan suara tembakan, akhirnya Gasper menggunakan sebuah palu yang ia temukan di lokasi tersebut untuk berjaga-jaga. Di mana di balik tembok saat mereka berdiri terlihat anak buah Datuk Jumar. Kemudian sementara itu, kopilot Dele juga memberi bahasa isyarat tanpa suara kepada Gasper bahwasanya ada 1 lagi penjaga di balik ruangan penyanderaan. Mendengar hal tersebut, Gasper kemudian trot. Dengan sadis, Gasper menghabisi anak buah Datuk Jumar. Sementara itu, Kapten Brody Torres membuka ruangan sandera dan membebaskan mereka semua. Dengan hati-hati, Kapten Brody Torres meminta agar mereka semua masuk ke dalam sebuah mobil besar untuk kabur dari tempat tersebut. Namun, Gasper melihat bahwa penjagaan di sana sangat ketat, dan jika mereka tetap nekat melintas akan mati sia-sia. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Kapten Brody Torres memilih untuk menjadi umpan pengalian dan berpura-pura menemui bos besar mereka yang tak lain adalah Datuk Jumar. Akan tetapi, justru dirinya menjadi bulan-bulanan Datuk dan anak buahnya. Saat Kapten Brody Torres akan dihabisi menggunakan sebuah tembakan, tiba-tiba ternyata keempat pasukan elit telah tiba di sana berkat informasi yang ditulis oleh Kapten Brody Torres. Setelah pasukan elit tersebut berhasil menghabisi anak buah Datuk Jumar, akhirnya Kapten Brody Torres, Gasper, dan para penumpang bisa pergi dari sana. Saat di tengah perjalanan, Kapten Brody Torres diberitahu salah satu pemimpin misi tentara tersebut bahwa mereka utusan dari perwira pasukan khusus, yaitu Skardel. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat pendaratan Turboleser 119, di mana Kapten Brody Torres meminta agar semua penumpang masuk ke dalam pesawat
karena sebelumnya pesawat sudah berhasil menyala berkat usaha dari kopilot Dele. Sementara keempat pasukan khusus bersiap menyambut serangan balasan dari Datuk dan kawan-kawan. Di sini, Kapten Brody Torres mengecek setiap sisi pesawat, memastikan bahwa pesawat tersebut aman untuk penerbangan. Dan tak berselang lama, pasukan Datuk berdatangan. Pertempuran kembali terjadi. Di momen tersebut, Gasper juga menemui Kapten Brody Torres dan mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut dalam penerbangan karena statusnya yang masih menjadi DPO. Lantas, Kapten Brody Torres mengatakan agar Gasper menjaga diri dengan baik. Namun, saat Kapten Brody Torres berlari ke arah pesawat, sebuah peluru mengenai kakinya yang membuatnya harus terpincang-pincang. Meski demikian, dia tetap terus berlari karena tanggung jawab sebagai seorang pilot. Pertempuran itu terjadi, Gasper terlihat kehabisan peluru dan salah satu pasukan elit memintanya untuk mengambil di tas yang tak jauh dari sana. Akan tetapi, Gasper justru membuka tas yang salah, di mana di dalam tas tersebut terlihat uang dalam jumlah yang cukup banyak. Meski sempat curiga, akhirnya dia menutupnya kembali, kemudian dia mengambil tas yang dimaksud. Saat pesawat mulai berputar, Datuk dan anak buahnya mengarahkan tembakan ke kabin pilot dan tangki bahan bakar. Sementara di dalam pesawat, Kapten Brody Torres menghubungi pihak maskapai untuk meminta arahan melakukan landing darurat. Saat situasi mulai memungkinkan, satu persatu pasukan khusus tersebut menaiki tangga pesawat. Akan tetapi berbeda dengan Gasper yang justru kembali mengambil tas yang berisi uang dan berlari ke arah yang berbeda. Situasi semakin menegangkan saat anak buah Datuk berhasil mendahului pesawat tersebut dan mengarahkan sebuah senjata RPG ke arah pesawat. Namun tiba-tiba, melihat pesawat sudah bergerak, Datuk Jumar kembali hendak menggunakan sisa RPG yang diarahkan ke pesawat. Akan tetapi, Kapten Brody Torres mempercepat laju pesawat. Kemudian, melihat pesawat terbang dengan mulus, Gasper pun tersenyum lebar. Namun, dia kembali dikejutkan dengan datangnya pasukan pemberontak dengan jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, dia kembali berlari ke dalam hutan. Akan tetapi, di waktu yang hampir bersamaan, pesawat Turbolaser 119 kembali mengalami kerusakan. Kali ini, mesin pendorong sebelah kanan pesawat terbakar dan pesawat harus segera mendarat. Beruntung, tak jauh dari titik lokasi pesawat tersebut terdapat sebuah bandara. Kemudian, Kapten Brody Torres kembali mendaratkan darurat pesawat. Sebelum turun dari pesawat Turbolaser 119 di kabin penumpang, Kapten Brody Torres mendapat tepuk tangan yang sangat meriah atas usahanya menyelamatkan nyawa seluruh penumpang. Saat semua penumpang telah turun dari pesawat Turbolaser 119, Kapten Brody Torres menelpon putrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali ke rumah. Kemudian film pun berakhir.